Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga saja mendapat dampak positif setiap Anda menyimak konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan juga terima kasih banyak atas segala dukungannya kepada tim channel Paduan Gaul, baik itu dukungan bahan atau saran yang membangun atau hal-hal apapun sifatnya yang memang mendukung. Terima kasih banyak, dan semoga saja daripada hal itu sendiri nantinya akan dicatat oleh Allah menjadi amal baik, yang nantinya amal baik itu akan kembali kepada diri Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang saat kesempatan ini sedang banyak menemui gejolak-gejolak masalah dalam kehidupannya, baik itu gejolak rumah tangga ataupun gejolak sakit, ataupun yang benar-benar mendapat gejolak untuk memperbaiki diri, semoga saja segera mendapatkan solusinya masing-masing yang terbaik. Amin. Dan nantinya tentunya akan dimudahkan dari prosesnya untuk melaksanakan daripada hal-hal yang menjadi prosedur-prosedurnya. Dan sedikit di kesempatan ini pemirsa, ada sebuah pengalaman nyata dari netizen channel Paduan Gaul di mana hal ini menyikapi dengan adanya sebuah penyakit menua yang dialami oleh orang tua dari netizen channel Paduan Gaul, di mana secara umum di dunia nyata manusia, jika orang itu sudah berumur tua, mungkin mudah rentan terkena penyakit, itu dianggapnya wajar. Dan juga daripada hal-hal yang sifatnya manusiawi, salah satu ikhtiarnya dengan cara berobat ke tempat yang di dunia nyata disebut dunia medis, itu pun sudah ditempuh. Dan daripada hal itu semua, ternyata daripada pengalaman ini tidak kunjung mendapatkan hal apa-apa, dan alternatif yang lainnya pun sudah beberapa kali ditempuh melalui jalur-jalur yang mungkin tidak kami sebutkan dengan jelas dan gamblang karena itu sifatnya agak privasi. Dan kenyataan yang terjadi sampai sekarang ini, dari jasad ibu atau orang tua netizen channel Paduan Gaul ini masih mengalami hal-hal yang sifatnya sakitnya itu luar biasa, di mana ibu ini tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, atau bahasa Jawanya itu dianggap mungkin sebagai penyakit stroke. Bukan stroke, dianggapnya itu kembang lambe kembang lambe bunga tidur gitu loh maksudnya. Dan di dunia medisnya dianggap stroke. Dan di kesempatan ini kita akan coba menguak penyakit ini berasal dari mana, dan langkah-langkah apa yang mungkin bisa ditempuh dengan cara yang memang benar. Karena beberapa metode yang ditempuh itu sendiri malah membuat satu, pusing daripada orang yang menempuhnya, yang kedua malah membuat semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini mohon izin, mohon doanya untuk dikuak lebih jelas tentang asal muasal penyakitnya dan bagaimana pula solusi terbaiknya. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya masih ditemani mediator teman saya yaitu Mas Ahmad, Mas Mehmet Syarkub, Siap. yang dimana sekarang auranya vibes, kalau bahasa anak gaulnya itu vibesnya itu sudah mulai nampak, kegantengannya, kegagahannya. Iya betul, beberapa netizen perempuan terima kasih sudah menghubungi Mas Ahmad. Silahkan dilanjut, selama hubungan itu sendiri masih dilandasi dengan tata cara yang benar, kan gitu. Dari beberapa pengalaman saya pribadi dahulu, itu yang kurang baik itu nggak usah dilaksanakan, kan begitu Mas. Iya Mas. Tapi kalau masih sebatas hubungan baik, komunikasi baik, lanjutkan, tidak ada masalah. Karena ada pepatah, tak kenal itu maka tak sayang. Kalau tak sayang kan nanti nggak bisa kita lebih kenal, ya bisa kita ngapa-ngapain lah, kita ngobrol bareng, bercumbu bareng, itu misal kan.
Iya. Kalau bercumbu bareng kan berarti kan itu udah menjadi istri Anda. Betul. Jadi jangan dianggap langsung nice, kalau nice ya pelonto berarti. Tidak, Mas. Sehat kamu? Sehat. Wih, aura vibes-nya semangat ini. Harus semangat, Mas. Memang harus. Kalau nyanyi ditutuk baduk etuk. Siap. Siap ya. Mungkin itu saja pemirsa sedikit narasinya. Mohon izin, mohon doanya mengenai konten kali ini dan semoga bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Amin. Dan sering beberapa kali pemirsa, ibu ini itu sering merasa takut saat berada di tempat tidurnya, seolah-olah ditemui daripada konon katanya itu hantu. Tapi kalau menurut teman-teman kami di sini, hantu di luar itu lebih menakutkan dari hantu di luar. Itu tidak menakutkan, lebih menakutkan daripada hantu di dalam tubuh. Benar begitu, Pak Amin, Mas, Mbah Botuna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang percaya keluar masuknya gaib dan berdampak apapun yang media terlihat yang masuk menuju asli penipu nyusup masuk hancur mengotor lempar dan unsur apapun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mohon semuanya. Jika ada unsur kembali kepada pikirnya masing-masing oleh perintah. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Melarang. Salah satu makhluk gaib yang paling kuat yang membuat sakit daripada Ibu bin Abdul Bakar. Ia benar-benar asli membuat sakit dari gaibnya yang paling kuat ketarik ke tangan saya. Kuasa dia tarik. Kita suara yang terhubung bisa berbicara menggunakan bahasa manusia, langsung terhubung dengan bahasa Indonesia. Selamat malam. Ya, malam. Dengan golongan apa kamu? Dari mana kamu? Saya golongan siluman. Siluman. Mau menjadi golongan iblis. Siluman apa kamu? Tidak perlu tahu kamu. Saya bisa berubah-ubah tergantung keinginan saya. Biasanya berubah jadi apa? Kucing. Capit. Siluman. Belakang punya racun. Kalajengking. Ataupun serangga-serangga yang lain. Jadi wujudmu di seputaran hewan serangga saat kamu berubah menjadi siluman tadi. Ya. Ngomong-ngomong, dulu kamu itu golongan apa? Kamu bisa jadi siluman? Ceritakan. Kamu udah sampai sini. Jin. Kamu tidak bisa berbohong. Kalau berbohong otomatis tubuhmu terpotong-potong. Saya mohon dengan izin. Tidak nyaman saya di sini. Dan usaha. Kalau kamu berdusta, pecah kepalamu, salam. Ya. Saya itu dulu dari golongan jin. Terus? Saya sudah lama mengikuti dari golongan iblis. Saya selalu mengikuti arahan dari golongan iblis. Sambil saya merokok boleh ya? Oh makan? Mau. Enak saja kamu minuman lengkap di depanmu. Racun saja, jangan makanan. Tidak bisa. Biar saya. Kalau kamu minta racun nanti kasihan tubuh mediator teman saya. Bukan. Makanan. Saya tumpahkan lagi Kemana? pada orang yang saat ini saya sakiti. Biar tambah lagi sakitnya. Gak usah. Kalau begitu kamu maunya dipotong-potong. Jadikan sayur aja kamu. Tidak usah. Saya tidak butuh makanan. Kenapa? Racun. Vitamin aja lah. Tidak usah. Enak. Ya udah gak bisa kasih. Ya sudah. Ngomong-ngomong, kamu sudah menyebutkan kamu dulu jin, lalu bisa ke siluman. Nah, kamu itu dari mana? Kok bisa menempati jasad seorang ibu-ibu yang agak tua ini? Dan prosesnya dari hal apa sih? Apa mungkin kamu itu dari, mohon maaf, lelaku? Ya. Atau kamu udah semenjak leluhurnya dahulu atau dari apa? Jujur katakan. Saya dulu berasal dari lelaku leluhurnya ibu itu. Dari kelakuannya juga menambah teman-teman saya.
baik itu menyembuhkan apa yang saya saat ini saya sakiti. Hmm. Racun-racun saya tumpahkan dalam jasadnya itu. Hmm. Dia meminta bantuan kepada manusia yang salah. Hmm. Disitulah teman-teman saya banyak. Siluman-siluman, tidak hanya jin yang membantu. Siluman itu dia memang berhasil menyingkirkan racun-racun saya maupun menutup apa yang dulu pernah saya lubangi, apa yang pernah saya sakiti. Wow. Jadi begitu loh ternyata. Ya. Lah memang dulu leluhurnya itu leluhur yang bagaimana? Setahu saya kalau manusia kan ya tetap dia manusia, menjalankan perbuatannya perbuatan serupa dengan manusia. Leluhurnya itu dulu berbeda pada manusia. Umumnya bedanya gimana? dia sering berpuasa, sering bertirakat. Loh. Untuk mempunyai sebuah keilmuan dengan mempunyai puasa. Gitu. Loh, jadi tirakat. Ya mohon maaf kalau orang menganggap tirakat puasa di mana itu mungkin untuk mensucikan diri, membersihkan hati, rohani dan lain sebagainya, itu berarti golongan kami yang datang. Ya apabila dari puasa itu mempunyai embel-embel tertentu, apalagi dia tidak hanya menjalankan puasa 41, dia menjalankan berbulan-bulan. Puasa itu. Dan padahal kalau diketahui oleh orang awam sendiri, puasa itu kan hal yang baik karena itu juga sunnah dari baginda Nabi. Ya memang baik. Terus sudah saya bilang, kalau puasa itu ada embel-embel, pengen kesaktian, disitulah tidak akan ada dampak apapun yang akan dampak positif dalam jasadnya. Tapi dia akan disegani, punya kekuatan. Cuman golongan kami akan membantu. Tapi ini ya mau saya tanyakan, ada nggak di kehidupan dunia nyata sekarang ini orang melakukan mungkin perilaku sepertinya puasa tadi itu tidak dengan embel-embel? Ada tidak? Jujur kamu katakan. Yang benar. Ada tidak? Ya ada. Yang bagaimana? Sedikit. Terus? Ya untuk dia puasa niatnya ya untuk mengekang dari hawa nafsunya. Kan orang banyak berucap seperti itu. Itu kan yang benar. Tapi yang mengajari ya benar juga. Situ. Terus ini ya mau saya tanyakan. Leluhur ibu ini kan sudah tidak ada di dunia. Ya, memang. Apakah otomatis hal-hal seperti tirakat dan diikuti dari kodam-kodamnya itu masih terhubung dengan jasad manusia, anak turunnya masih hidup? Ya, selama ada hubungan darah, pasti golongan kami menitis di dalam tetesan-tetesan darah dari leluhurnya terdahulu yang pernah hidup. Terus? Karena ada darah yang dulu pernah hidup, dulu pernah saya dampingi, akan terus sampai keturunannya, terus menerus. Setelah golongan kami akan terus mengambil ataupun mempengaruhi supaya tirakat juga. Itu kelakuan-kelakuan pada leluhurnya. Jadi begitu. Ya. Terus ini panas sekali di sini. Kenapa panas? Tidak tahu. Padahal leluhurnya dahulu kala itu sakti loh. Ya, malah sakti. Efeknya sekarang sakit. Tidak hanya tirakat, dia juga mempunyai sebuah jimat-jimat. Jimat-jimat yang diberikan daripada orang yang sangat sakti. Kenapa kamu bisa tahu itu? Leluhurnya dulu sakti. Kan kamu yang bilang. Terus ini loh yang mau saya ulas. Kalau orang itu sakti, kalau orang itu hebat, apakah dia itu udah lepas tanggung jawabnya mungkin ibadah pada Allah, mendapat keringanan atau tidak? Yang benar. Ya sama saja. Entah itu orang sakti, orang alim, orang biasa saja, orang susah, orang kaya. Sebagai manusia ya harus dijalankan kewajibannya. Tidak ada itu sakti lah, disegani, dihormati, jabatan. Sama saja. Ibadah tetap ibadah. Ya. Oke, tapi kalau manusia itu sadar. Tapi rata-rata berarti kalau manusia seperti yang kamu katakan itu gak sadar. Kamu yang mengatakan. Ya, jangan jelas seperti itu. Terus ini yang mau saya tanyakan, flashback kilas balik antara kodam leluhur menitis ke anak turunnya ini membuahkan sebuah penyakit di kala umur ibunya ini sudah rentan tua kan begitu. Nah yang mau saya bahas di kesempatan ini itu begini, dari ibu ini sendiri itu juga kan sudah berikhtiar kepada orang-orang tertentu yang mungkin notabene mereka itu ya orang yang
bisa mengobati dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kok masih begini. Ya, Bisa kamu sampaikan mengenai hal yang saya tanyakan ini? ibu itu dia sakit sudah lama, Hmm. berbulan-bulan ke belakang. Segala daya dan upaya dia datangi supaya bisa menyembuhkan apa yang dia keluhkan di dalam jasadnya. Hmm. Entah tubuhnya lemas, Ah, tidak semangat, ah. ataupun ada organ-organ di dalam jasadnya, ada yang tidak berfungsi. Hmm. Segala daya dia datangi apabila ada orang itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Cuman yang malang saja ibu itu. Hmm. Dia salah mempercayai ataupun mendatangi orang-orang yang dianggapnya orang-orang bisa menyembuhkan penyakit dalam jasadnya. Hmm. Makanya dia sembuh, lalu kambuh lagi, Hmm. sembuh kambuh lagi. Hmm. Apabila itu diteruskan terus-menerus, bisa-bisa dia mati konyol. Na'udzubillahi min dzalik. Terus ini, kalau orang itu sudah mungkin dibantu pengobatan lewat perantara orang yang dianggap mampu atau dikatakanlah orang pintar tadi. Kalau dia meninggal suatu masa, apakah dia nanti akan mendapat ya yang semestinya di alam barzahnya sampai kepada alam akhiratnya itu fine baik-baik saja atau malah jadi kawan kamu? Jujur katakan. Ya kalau dari perbuatan-perbuatan, dari dosa-dosa yang dia lakukan terus-menerus, pasti jadi teman saya maupun golongan iblis. Tidak sampai ke sana, dibawa ke alam iblis, dijadikan budak. Terserah iblis itu menyuruh roh manusia itu Untuk apa gitu? bangun kerajaan, disuruh terus-menerus tanpa dikasih makan. Tersiksa seperti itu. Oh, iya 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 iya. Ya. Apalagi ada yang manusia itu sengaja dikorbankan, itu lebih mengenaskan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Pasti kamu mengetahui itu. Ini ditumbalkan gitu. Ya, pesugihan. Astagfirullah. Tapi ini faktanya ada ya? Ada yang seperti itu. Lalu ini saya kembali kepada penyakit. Penyakit itu sendiri banyak kalangan manusia yang memiliki daripada kemampuan ilmu dan teknologi di dunia manusia atau disebut medis. Itu rata-rata mereka mengatakan bahwasanya penyakit itu bermula daripada dalam diri. Jika dalam diri ini kotor, kan gitu, nanti akan timbul penyakit-penyakit secara jasad. Nah, saat manusia itu hidup yang normal di kala itu, kan dia kan ibadah, melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Apa dia sendiri masih dilingkupi hal-hal yang buruk kok sampai terjadi penyakit seperti ini? Ya pasti dari apa yang dia jalankan, apa yang dia lakukan pasti ada yang tidak pas dan tak keliru. Makanya dia sakit. Terus ini yang paling sulit di dunia sekarang ini membedakan antara, kalau oknum itu dikatakan sebagai orang pintar kan jelas mereka kedoknya hitam. Tapi orang yang dianggap pintar namun dia berlabel agama, apakah ada sekarang ini? Banyak, tidak mudah. Dan perbedaannya bagaimana ya Tang? Karena cenderung mereka itu ya melihat sebagai manusia kan ya mungkin melihat hanya tampilan. Diajak ngobrol saja. Apabila dia menyombongkan daripada keilmuannya ataupun orang yang datang susah pada dirinya, dia tidak punya apa-apa. Apakah dia orang pintar itu menuntut apa tidak? Kalau dia dituntut segala daya supaya dia carikan, entah itu utang, bagaimanapun caranya, itu ya keliru. Itu cirinya jika itu hitam di kulit putih. Ya. Oke. Sekarang kamu kan dari leluhurnya ibu itu. Kamu kan dulu jin. Ya. Bukankah jin dan manusia sudah disebutkan oleh Allah itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, kok malah kamu menjadi budaknya iblis? Ya tahu itu. Apa kamu tidak ingin menjadi golongan jin yang mungkin sempurna melaksanakan perintah-perintah Allah lagi? Sebenarnya saya mau. Terus? Cuman panas sekali tubuh saya ini. Saya selalu diancam. Ada golongan putih-putih. Semua pengancaman assalamualaikum telah lepaskan dulu. Kamu masih menjadi budak iblis. Masih. Rantai perjanjian belenggumu saya mohon dengan izin. Di kepala saya ini masih ada ikatan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Yang masih kuat nih di kepala saya ini. Terputus semua otomatis, tambah terputus. Dan memutus semua rantai. Aduh. Gimana, berkenan kah? Aduh, saya kesakitan. Rasa sakit itu hilang, diobati. Assalamualaikum. Saya sudah tidak punya kekuatan lagi. Apa berkenan? Mau. Gece itu pasukannya yang mau. Bicarakan dulu, ajak komunikasi kawanmu. Banyak itu yang mau. Iya, diajak sekalian. Cuman dia diancam juga. Yang mengancam dari iblis dari mana itu? Dari dalam jasadnya sendiri. Tujuan Alfa dalam jasad ibu ini seluruhnya saya mohon dengan izin dihancurkan. Iblis langsung ketarik tangan kanan saya dengan izin. Ya, saya tarik semua. Sudah. Di dadanya juga yang buat sesak nafas itu kamu. Ya. Sampai bernafas saja sulit, ketakutan, mungkin melihat siluman, iblis atau apapun itu kamu juga. Pasukanmu juga. Dia tuh sering melihat ya di golongan kami. Kalau orang bisa melihat makhluk gaib itu hal yang luar biasa atau mungkin justru hal yang bagaimana bisa kamu katakan? Sebenarnya bagi golongan kami ya biasa saja. Justru Cuman manusia yang melebih-lebihkan. Malah mungkin makanan empuk bagi kamu untuk menyelesaikan manusia. Lebih mudah, semakin dia percaya. Semakin golongan iblis itu ya akan mengelabui lebih jauh lagi. Ya sudah, kalau begitu sempurnakan dulu ya. Ya. Ketika kata saya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengan izin sembilan saya menyuan lafzu Allah iman Islam masjid dan pasukan semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, semakin damai, semakin nyaman. Jika berdusta pura-pura atau beriman mau tatakan meledak terlempar semua syarat Islam dan seluruh tata cara ibadah saya mohon dan amalia dari beliau sembilan menurut saya menurut seluruh keilmuannya kita mau badan mau apapun yang lengkap masuk kembali wujud menjadi jin, perjanjian dengan iblis dari siapapun dengan jasad di leluhurnya juga terputus dengan senjata putus. Rantai belenggu ini terputus total. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembalikan yang pernah kamu tawar. Ya, kamu makan semua itu kembalikan. Kamu bersihkan racun-racun dan efek-efeknya. Serta nanti dipakai diobati. Sudah kembali semuanya. Sudah. Jadi balas mabat kamu dulu. Keterangannya kita bersihkan pakai ilmunya. Dengan izin beliau sang raja di raja. Ya. Semua power dalam meningkat dalam
itu ada juga goib-goib yang mengganggu dalam rumahnya sendiri. Ya itu tarik sekalian. Oh, dalam kamar bawah sering dia tiduri. Kamu punya ilmu lebih tinggi 5.000 kali lipat dari iblis. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Tidak bisa semua saya ambil. Ya. Biar itu saya cairkan saja. Nanti biar keluar. Otomatis akan mudah terjodong keluar lewat jalan berpemuntahan. Dah. Oh. Nah, enak seperti ini. Obati sekalian itu. Kan kamu udah merusak bagian tubuhnya. Ya, Dadanya itu yang buat sesak nafas. itu bolong itu. Berarti lengkap ilmu yang kamu punya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk dalam jasadnya. Nanti kalau dia mau, dia meminta bantuan dari golongan malaikat saja untuk mempercepat dari penyembuhannya. Nah, itu saja. Kebetulan dari putrinya itu sudah menggunakan, nanti semoga nanti dipahamkan. Sudah. Ada pesan nggak itu yang kamu sampaikan mungkin? Sedikit saja. Ya silakan. Dari keluarganya tidak usah cemas, tidak usah takut. Cukup dia menjalankan ibadah-ibadahnya dengan taat dan benar, tidak usah bolong-bolong. Nanti untuk orang tuanya itu sendiri, itu kan sumber dari leluhurnya terdahulu. Cukup rutin saja dibersihkan, gunakan golongan malaikat. Nanti terus menerus akan dikikis, dan tidak usah dibawa pada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau nanti di jauh-jauh hari kambuh lagi. Oke, terima kasih banyak sudah balas buat kamu. Sudah, kamu sekarang keluar ya. Sebelum kamu keluar, saya mohon dengan izin. Perintah untuk kerja yang masuk ke dalam. Ya, nanti saya di rumahnya. Ya sudah, monggo silahkan kamu keluar. Salam. Terima kasih sudah menyadarkan golongan kami. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas. Siap. Alhamdulillah pemirsa, itu ternyata efek daripada kodam leluhur, yang dimana mungkin kodam leluhur beberapa netizen itu sudah memahami itu dari apa dan solusinya bagaimana. Mungkin sudah beberapa konten-konten sudah banyak kami sampaikan bahwa solusi terbaik seorang manusia itu kembali kepada Tuhannya dengan cara atau dengan menggunakan metode jalan yang benar. Karena apa? Jika jalan yang kita tempuh asal-asalan, ya sama halnya kita bepergian tanpa menggunakan cahaya di jalan kegelapan, kan begitu. Jadi nanti akan semakin membuat tersesat, kurang lebihnya begitu dari apa yang saya sampaikan. Dan dari konten ini, jika memang ada sebuah kebaikan atau kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika banyak kesalahan, kekurangan, tutur kata, bahasa ataupun tingkah laku, itu karena kebodohan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika dari konten ini pula banyak mandorot atau dampak kurang pasnya, anggaplah suatu hiburan yang membangun bagi pribadi Anda masing-masing. Tetap semangat, semoga diberikan kepahaman dan juga dimudahkan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.